No guys, back! Kembali lagi di Radio Penta 080724 FM bersama satu-satunya Duka. Oke, karena berhubung hari ini ada event yang persanta, jadi ya sekalian saja kita bahas beberapa hal yang ingin gue reogin bareng kalian. Gue tahu sih sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang udah lewat, tapi bagi gue ini kayak emang harus kita bahas bersama ya pemirsa. Oke, let's go. Kita mulai dari yang ini dulu. Di sini kan Sana bilang hari itu bener-bener mengejutkan. Sebenarnya aku nggak terlalu dekat sama Pipert waktu itu. Waktu aku jatuh dari tangga, kami bener-bener terpisah. Tapi pas aku jatuh, aku juga kaget. Tiba-tiba Pipert muncul tepat di depanku. Dia datang dengan sangat cepat. Terus kata si MC-nya tuh, jadi artinya dia memantau kamu sepanjang waktu. Terus itu kata Tata, betul Pi. Terus kata si MC-nya, dia khawatir. Kata gue gitu, kata Tata, begitu sampai di sana dia terus menggosok lututku. Tapi sebenarnya malah sakit di sini. Dia menunjuk bagian lain gitu kan. Dia agak meleset tapi gak apa-apa kerap. Saking khawatirnya pertanapan. Jadi kan dia ceritanya kan di acara outing kemarin tuh Santa kan ngedance sama Jasper kan. Terus mungkin dia agak kobam dikit ya dari gerak-geriknya sama dari mukanya, emang dia udah agak kobam gitu sampai dia dance aja gak stabil gitu. Dia udah kayak disuruh nyanyi aja tuh sama member Jasper, dia disuruh pegang mic tuh dia gak mau. Ya kata Santa tuh udah Pi aja yang nyanyi gitu. Kayaknya emang dia udah agak teler gitu. Udah gitu pas masih manggung tuh dia baik-baik aja, kayak cuma gak stabil biasa aja gitu. Terus udah kelar nih ya kan tampil sama Jasper. Di saat dia sama Jasper tuh dia pisah sama si Pert ini, dia gak tahu Pert di mana ya. Dia sama sekali gak tahu Pert di mana saat itu gitu. Dia cuma fokus sama Jasper waktu itu. Tiba-tiba udah dia kelar nih manggungnya sama Jasper nih, dia mau turun. Ya, sebelum turun tuh dia baik-baik saja. Berhubung anak kita ini ringkih pemirsa dan dalam pengaruh kobam, dia terfeleset ngejungkel dia dari tangga jatuh ya. Dia terjatuh. Of course yang kena tuh kaki lagi ya. Si ceroboh ini melukai kakinya kembali pemirsa ya. Anak kita ini emang kata gue juga di bubble warp aja ini pertanapon bini lu kayak sumpah meleng dikit gedebug gitu. Ini bukan apa-apa ya, meskipun dalam pengaruh normal pun dia tetap begitu coy. Apalagi dalam kondisi yang kobam ya pemirsa. Terpantas dia nyusep. Lagian ini emang si Santo ini emang harus dikawal. Kata gue mau pertanda mulu sewa 50 bodyguard buat jagain bini lo itu. Gue agak worry ya liatnya, kayak dikit-dikit gedebuk, dikit-dikit nyenggol, dikit-dikit aduh gak sanggup gitu liatnya. Tadi kan ceritanya dari sudut pandangnya si Tata kan. Nih dari sudut pandangnya pertama pun nih, posisi dia saat itu adalah kan si MC-nya nanya nih, ini di event tadi kan. Ini disclaimer, kita bahasnya nyampur aja ya pemirsa. Kata si MC-nya, tadi pada hari outing itu kamu seperti The Flash katanya. Dari mana kamu muncul? Tepat pada saat kamu berlari untuk menyelamatkannya, katanya dia. Nah itu kata si Pert, jujur saja aku hanya duduk di meja sambil minum sebagai Dedi. Tahu aku duduk di sana dengan tenang menonton kamu menari, katanya dia bilang ke santai itu. Penampilan di panggung sangat bagus dan aku hanya mengaguminya, katanya. Setelah beberapa saat aku berpikir kemana tak pergi. Jadi aku mencarinya dan begitu aku melihatnya aku langsung berlari ke arahnya. Anjay. Bayangin sepanik apa dia lagi santai enjoy nikmatin pertunjukan kekasihnya yang lagi dance di atas panggung meskipun sambil setengah teler. Dia lagi oke, cheers guys sebagai Daddy nih merhatiin baby gue gitu anjir. Udah gitu dia sambil duduk gitu kan minum, tiba-tiba itu bayi hilang dari pandangannya. Gimana dia gak panik ya pemirsa? Terus dia mungkin berpikir ini kemana nih pacar gua kok hilang dari pandangan. Langsung lah yang bikin gue kayak amazed banget, dia langsung kayak gercep gitu nyari pacarnya. Hah? Emang ada partner kerja yang segercep ini? Ih, anjir gak waras banget ini kerjanya. Kerjanya udah dibatas wajar anjir. Udah melewati batas ini mah. Jadi dia langsung lari nyamperin pacarnya itu pemirsa. Dan pas dia tahu si pacarnya itu jatuh, dia tanpa bibu dia langsung ngurusin pacarnya. Dia langsung mijit-mijit kaki pacarnya di lututnya, padahal yang sakit bukan di situ. Saking paniknya dia asal pijit baik buat nenangin pacarnya. Astaga.
Sumpah sih, ini udah di luar nalar gue pemirsa. Kayak gue gak pernah berharap Persanta di fase ini gitu loh. Maksud gue ekspektasi gue gak sejauh ini, tapi Persanta selalu melampaui ekspektasi gue. Astaga, beneran kayak gue amazed banget anjir sama Persanta ini. Lu bayangin ya, kayak part itu secara garis besar dia tuh bener-bener kayak monitoring si Santa. Kayak dimanapun Santa berada, di jarak manapun dia sama Santa berada gitu, dia harus ngeliat tuh pacarnya itu depan mata. Maksudnya Santa tuh harus tetap ada dalam jangkauan pandangan dia. Kalau hilang sedetik aja, dia pasti langsung nyari. Langsung gak tambah babi bu, dia langsung nyari. Sekhawatir itu. Lu dapet dari mana Santa laki begini anjir? Kayak sigap sekali ya pemirsa, siaga sekali. Aduh, kalau dipikir secara logika orang waras gitu. Kayak partner kerja nih, as partner kerja gitu ya, kayak emang harus sesigap itu. Maksud gue kayak Santa tuh of course ya, dia tuh anak yang sudah dewasa, meskipun emang nggak bisa dikatakan dewasa. Bagi gue kategori dewasa itu gak cocok di Santa yang apa-apa gedebak, apa-apa gedebuk gitu. Tidak bisa, dia bener-bener bayi yang harus dirawat 24 jam ya, dikasih susu, diboboin gitu. Gak bisa, bayi itu gak bisa dikategorikan sebagai bayi dewasa. No. Back to the topic. Sebenarnya kan emang Santa ini udah dikategorikan pria dewasa ya, yang kayak bisa menjaga dirinya sendiri gitu. Ya kan, kalau sebagai as partner kerja, garis bawah ya mak, kalian ingat baik-baik di otak, as partner kerja. Dia kan udah dewasa nih ya, seharusnya gak terlalu khawatir dong. Misalnya nih, lu punya partner kerja, terus dia gak ada di ranah pandangan lu gitu kan, seharusnya lu gak khawatir dong. Karena ya lu pikir aja dia udah dewasa coy, dia bisa jaga diri sendiri. Tapi ini dia gak lihat, sedetik aja langsung dicari. Dan itu gak nunggu beberapa menit dulu, kayak mungkin dia lagi ini, mungkin dia lagi itu. Dia gak mikir ke situ. Intinya kalau lu hilang dari pandangan gue bakal cari lo gitu. Anjir gak bisa, udah gak bisa berpikir positif. Persantaannya emang kata gue juga apa dari awal, mereka tuh tipikal pasangan yang gak bisa di positif thinkingin, ngerti gak sih? Soalnya setiap gue positif thinking pasti mereka itu ada di ranah negatif anjir. Gak bisa, pengen dipantau 24 jam begini Santa anjir. Dan satu lagi, saking paniknya, per itu gak nanya sakitnya di mana, dia langsung ngelus-ngelus kakinya Santa, ngemejitin lutut Santa, padahal sakitnya bukan di situ. Anjay lah. Dan dia lebih gercep dari kakak-kakaknya yang di sekitar dia. Kakak-kakaknya Santa gitu ya. Padahal saat itu kan Santa emang lagi bareng Jasper kan, tapi si Pert lebih gercep. Kayak gak masuk akal gitu loh. Lu punya ilmu tapak tilas kah Pert gitu? Anjir, buat Santa kayak gak mungkin lah ya, kata gue. Cuma partner kerja, kayak kemungkinannya makin tipis nih kalau kita mau menganggap mereka cuma partner kerja. Tuh kayak makin tipis banget nih kemungkinannya coy. Dipantau 24 jam begini coy, agak ngeri juga nih si Santa nih. Gara-gara jatuh di panggung itu, Santa tuh jadi diceng-cengin gitu ya. MC-nya bilang gini, akhir-akhir ini Nongta sepertinya nggak terlalu nyaman dekat panggung, dengan panggung. Ini tuh kayak ngejokes, akhir-akhir ini tuh Santa kayak lagi bermusuhan deh sama panggung gitu. Jokesnya intinya begitu. Udah gitu kata Bert, aku lagi mikir buat ajak dia pergi berbuat kebajikan katanya, biar dia gak jatuh terus. Udah gitu kata si Santa, tapi hari ini aku gak khawatir lagi katanya, aku punya Pi yang jagain aku. Songong bener, damn. Ya gue tahu dia laki-laki yang sedia 24 jam buat lo ta. Iya oke, I'm fine, I know it. Udah gitu kata si Bert, aku bakal gendong dia sendiri. Gak usah ditanya ya, semua itu udah terbukti di LOL kemarin dan pas outing kemarin. Jadi kita kayak udah oke, ucapan dia bisa kita pegang. Dia tidak bohong karena dia membuktikannya sendiri.
Tapi ya emang ini Santa kayaknya kalau kemana-mana emang harus ada pertanapon. Jadi kalian jangan komplain kalau misalnya di mana-mana ada Santa, di situ ada pertanapon. Karena apa ya? Karena yang bisa sesigap itu jagain Santa cuma sifat seperti itu. Dia itu adalah pelindung buat si Santa itu biar gak gedebak-gedebuk mulu. Astaga, bayi emang dasar susah ya. Gue mau sungkem sama Destiny Clinic. Please Destiny Clinic, lu keren banget kata gue. Lu jadiin event ini kayak ngewujudin imajinasi di otak-otak kita gitu. Ini tuh persanta kayak lagi nyapa tamu undangan berdiri di ini apa di apa sih namanya pelaminan itu ya, gitu kayak pelaminan gitu kan buat nyambut para tamu yang mau bersalaman gitu. Dan lu tahu apa yang bikin gue makin stres? Lu dengerin baik-baik ya. Backsoundnya Beautiful in White yang dimana sering dipakai buat wedding kayak aduh Destiny Clinic kayak lu gokil. Belum lagi lihat bunga-bunganya, dekorannya, ini bener-bener wedding vibes anjir. Dan cermin itu kayak properti wedding gitu yang harusnya itu di situ ada tulisan nama persantanya. Di sini kan ceritanya si Tata tuh maju gitu ke depannya, kalau kata Injes cantik. Di sini si Tata tuh maju ke depan terus sampai ujung panggung gitu. Dia udah sampai apa ya, hampir batas panggungnya gitu. Terus si MC itu bilang gini, Pita kamu tidak perlu berdiri begitu dekat dengan tepi katanya. Ada panik. Udah gitu si Pert langsung connect kan, oi jangan ke sana katanya. Dia langsung memberi isyarat biar Santa tuh mundur ke belakang. Pada trauma. Santa yang kena insiden malah satu pandem yang trauma. Termasuk pertanapon. MC-nya aja ikut trauma gara-gara Santa sering ngegedebug. Udah gitu Tata bilang tidak lebih baik jangan. Dia kayak nge-reminder dirinya sendiri. Udah gitu MC-nya bilang tagar ini hampir menjadi #save Pita. Udah gitu si Pert bilang Save Pita hahaha katanya. Udah gitu kata Pert lanjut, mending peluk dinosaurus aja. Kan di belakang Santa tuh ada gambar dinosaurus yang lehernya panjang gitu kan. Terus kata si Pert udah lu peluk itu aja intinya daripada lu jatuh ke depan gitu. Udah gitu kata si Tata, Pita baik-baik aja sekarang kok katanya. Dia bangga kali dipanggil Pita. Lu demen banget dipanggil Pi gitu ya. Lu pengen gitu didewasakan, tapi lu nya kayak bayi Santa ya salam. Di sini MC-nya nanya ini ke Per tentang tur konsernya yang di Vietnam, di Taipei, di Singapura. Terus itu si Per itu kayak kaget gitu ya, kok dia bisa tahu informasi sedetail itu gitu. Sedangkan gitu ya, yang kemarin itu kayak benar-benar gak tahu apa-apa gitu. Bahkan dia gak tahu nih kalau si Per ini pasangan sama si Santa. Nih Mbak ya, kalau gue harus kasih tahu nih kalau mau jadi MC itu begini, riset dulu ya, seenggaknya lu tahu basicnya dulu. Misalnya pertanapon ini partnernya siapa ya, basically kan di Thailand kan kalau misalnya aktor biar lu pasti ada pasangannya toh Mbak ya kan. Udah gitu lu riset lagi tuh pertanapon tuh punya maskot apa kagak, yang kita sebut sebagai anaknya gitu. Jadi lu gak bakal dibulbul. Gimana kita kagak naik darah ya kalau misalnya informasi basic aja lu kagak tahu gitu loh. Secara lu tinggal hidup di pusatnya gitu loh ya. Gue tahu gak semua orang itu suka persangka, tapi lu kan orang yang mau ngundang, yang mau live gitu sama si orang ini, sama si Pert ini, ya lu harus korek dulu dong informasi apa yang bisa lu bawa di live gitu. Jadi lu gak miskomunikasi nih ya, lu gak ngangong dan lu juga gak dibulur. Mohon maaf nih ya, gue pemaaf tapi gue gak bisa lupa gitu. Kayak nyesek banget gue lihat mukanya si Pert waktu itu pas ditanya tentang Lumia, Santa segala macam gitu. Si MC-nya gak tahu, kayak ih Mbak lu niat gak sih gitu loh. Pertanyaan gue, lu niat ngundang gak sih? Ya I know lu ngundang pertanapon tuh buat jualan, tapi kalau misalnya kita berfokus ke jualan aja kan gak seru, monoton juga Mbak. Ya elah Mbak nih kayak mana gitu ya. Ya seenggaknya lu riset Mbak. Ya udahlah gak boleh dilanjutin ya, dosa kita dosa.
Di sini kan lagi main game. Terus si MC-nya bilang, terakhir nih, ceritanya lagi bilang cinta ke Tak ya, kata MC-nya. Udah gitu kata si Pert, iya, kalau aku udah gak kepikiran mau ngomong apa lagi, aku bilang ke Tata aja kalau aku cinta dia. Udah gitu kata Santa, kalau jawabannya kayak gitu aku harus kasih kakak nilai plus dong, katanya, kata si pacarnya. Jadi ya, ini poin utamanya. Di otak pertanaman tuh yang penting gue bilang cinta dulu aja ke Santa, yang lain belakangan. Setidaknya ya gue bilang cinta gitu, pemirsa. Seperti biasa, Santa nih diam-diam adalah manusia yang haus validasi dari pacarnya. Lu denger ya. Di sini kan MC-nya bilang, kamu sih udah pasti menangin hatinya Pipert. Udah gitu sih, Santa tuh langsung minta validasi ke pacarnya itu. Emang aku menang? Dia nanya ke si Pert. Intinya emang aku menangin hati kamu? Terus kata si Pert, iya kamu menang kok. Damn. Santa haus validasi pong sapak. Ya dia cuma haus validasi dari pacarnya doang. Santa boleh diam di keadaan lain, tapi kalau misalnya tentang cintanya Pert ke dia, dia harus bervalidasi gitu loh, harus ada sertifikat. Udahlah Pert, nikahin aja nih bocah, gemes gue. Aduh lucu banget. Ini yang katanya pria dewasa, pemirsa, pria yang keren katanya, yang nggak mau dipanggil bayi nih, lu lihat ya. Noh. Kalau nggak ada staf itu, terima kasih mas staf. Dia udah kejedot lagi aja itu, si tangannya nyangkut. Emang astagfirullahaladzim. Kayak mana ya gue bilangnya ke Santa ini. Udahlah JMM, kalau lu butuh pengasuh buat Santa, gue siap. Gue siap ngasuh anjir. Gue bubble warp juga tuh bocah. Dia gak mau dibilang cantik tapi you see, anjir. Apalah ini Santa ini. Dia gak mau dibilang cantik tapi Santa mah bikin gue pengen bawa karung deh ke Thailand. Kayaknya gue kalau misalnya ada kesempatan nih pergi ke konsernya Santa, gue bawa karung deh. Gue mau karungin ini bocah anjir, lucu banget. Ya paling-paling gue ditalipuk sama Pertanapan, it's okay. Dan sesuai disclaimer gue tadi, ini gue gibah ya campur aja ya pemirsa. Jadi gue nemuin ini di X. Sebenarnya gue udah lihat dulu, cuma nggak diedit begini. Jadi ini adalah rangkuman Persanta itu live 2 kali, tapi gordeng mereka tuh sama gitu. Jadi bikin kecurigaan ini nih ya. Biasa otak-otak yang curiga ini selalu meronta-ronta gitu. Di sini game bilang kan ini lagi live kayak ini gak sih, pertama tuh kayak lagi live yang Love You Teacher gitu, terus ada jam gabung kalau gak salah. Koreksi ya kalau gue salah, soalnya ini udah lama banget jadi gue agak lupa. Kata Gemini, kalian tuh pacaran, kenapa gak gopub aja sih gitu ya. Sama si Jem, gue juga greget sama mereka berdua gitu, kenapa lo gak gopub aja, gak usah kayak main belakang gitu. Udah gitu kata si Pert, jangan bikin orang-orang tambah curiga deh katanya. Udah gitu kata si Pikai, enggak tuh lihat aja gordennya, motifnya sama persis katanya. Udah gitu kata si Gemini, kalian malam ini tidur bareng ya. Kalau Gemini emang selalu menggoreng Persanta, I like it game. Udah gitu kata si Pikai, tak jalan aja ke sana kan kamarnya sebelahan. Ke si Tana salting brutal, lucu banget. Gimana mereka gak mikir living together. Lu lihat gordengnya, lu lihat perhatiin gordengnya, terus kursi yang kursinya yang dudukin tuh. Dan ini di kamarnya Santa, di kamar yang dipakai Santa. Ya gak tahu kamarnya Santa, gak tahu kamar di rumahnya si dia. Nah ini kursinya, ini gordengnya, kayak propertinya sama gitu loh. Emang sekebetulan itu gitu dalam rumah yang berbeda gitu loh maksudnya. Ya gue nggak menggiring ini kalau mereka living together ya, tapi emang mencurigakan aja. Gimana orang-orang tuh gak berspekulasi kalau mereka emang di tempat yang sama, cuma beda ruangan gitu. Karena emang propertinya sesama itu. Tapi kayak sampai ngeceng-cengin mereka berdua sampai Santa salting tuh kan. Ini kan beda live ya, beda live sama yang tadi. Si Pert bilang, gorden kamu kelihatan familiar deh, kayak gorden di rumahku, kata si Pert. Udah gitu kata Tata, iya ya, kok bisa? Kata dia tuh, lihat semirip apa gordennya, lu lihat semirip apa gordennya. Udah gitu kata si Pert, kamu ini kebangetan deh, pasti sayang banget ya sama aku, kata si Pert. Udah gitu kata Santa, ntar orang-orang bakalan bilang kita tinggal bareng, katanya. Udah gitu kata si Pert dijawab gini, ya ampun kalau emang tinggal bareng tinggal bilang aja, katanya. Sesantai itu.
Si Santa langsung salting merah, dia sampai bukan merah udah pink mukanya, sekarang udah kebakaran tuh merah. Lucu banget sih, aduh yang salting. Emang gue curiga sih, gimana gak curiga ya, maksud gue kayak sekebetulan itu gitu, sekebetulan itu kalau misalnya emang beda rumah gitu ya, kayak kelihatan di rumah yang sama beda ruangan gitu loh. Astaga, udah stop pemikiran ini ya. Di sini kan si Bert bilang, senang banget karena kamu selalu ada di sisiku, si imut kecil berponinya kakak. Kata, ih dia itu kenapa sih punya aja panggilan gemes buat Tata? Ih, udah Santi, Benti, udah gitu. Apalagi pemirsa, Nongji emang panggilan Tata dari dulu. Apalagi ya, my baby Tata. Apalagi lucu-lucu banget panggilan dia, kita. Wow. Terus itu lagi si Santa bilang gini, cowok bad boynya aku. Tenggorokan gue anjir. Gak sanggup, gak kuat. Ih, udah kayak ngegombal gue yang terbang, bejir lah. Di sini Mas MC-nya nanya, kalau Miang bisa ngomong, karakternya bakal kayak apa? Udah gitu kata si Santa, iseng, suka ganggu orang, terus agak energik gitu katanya. Udah gitu kata si Bert, nakal, playboy, cowok red flag, tapi hatinya hangat, kayak Daddy red flag gitu, tapi tetap hangat katanya. Itu mah kayak lu anjir, Bert, plek-tiplek. Lu kan kalau di series dapetnya peran begitu mulu, Bert. By the way, ini akun ya pemirsa, akun gue yang baru, bukan buat bukan buat naikin hashtag, tapi emang ini khusus buat gibah. Soalnya kemarin kan gue satuin tuh akun buat numpukin bahan gibah, nyari bahan gibah, sama akun buat naikin hashtag, dan hilang. Akunnya tuh menghilang, jadi bahan-bahan gue pun hilang. Jadinya gue bikin 2 sekarang. Yang satu lagi sebenarnya belum gue aktifin sih, cuma baru ini aja kalau buat ngumpulin bahan gibah gue pakai akun ini. Makanya banyak banget nih yang gak gue follow. Bukan banyak, emang hampir semua, karena untuk menghindari si Elon ngamuk. Ya begitulah. Ini ada sedikit spoiler buat persiapan konser Devil Kiss di bulan Juli. Aduh, Juli cepet datang dong, gue udah sanggup nih, udah gak sanggup. Udah pengen lihat mereka di atas panggung membakar suasana. Cuma sayangnya gak ada gue di situ. Bejir, tahun depan please ini mah. Wujudin keinginan gue, Tuhan. Di sini Santa bilang prosesnya hampir selesai sekarang, sangat menyenangkan katanya. Udah gitu kata si Bert, kami telah menyelesaikan semua lagu. Udah itu Santa bilang sekitar 80% selesai katanya. Udah gitu kata Bert, kami baru saja menyelesaikan rapat dan telah mulai berlatih beberapa lagu. Udah gitu kata MC-nya, apakah ada kejutan katanya. Udah gitu kata Bert, saya sangat bahagia. Ini adalah sesuatu yang membuat saya sangat bahagia. Mau ngapain lu, Bert? Mau lamaran? Biasanya kan itu doang yang bikin lu bahagia, itu yang menyangkut Santa. Ya siapa tahu kan ya ada yang ngasih cincin depan umum. Yang ada gue jadi gagak. Udah gitu si Tata bilang, dan saya pikir semua orang juga akan senang dengan kami katanya. Gak sabar Juli cepet dateng, gak sanggup. Di sini kan Santa bilang, kamu gugup ya karena dekat denganku katanya. Udah gitu Bert bilang, mana mungkin tidak kalau kamu secantik ini. Lucu kan ih, apa sih, nggak mau deh gue deket-deket pasangan ini. Kayaknya gue bakalan pingsan deh kalau gue ketemu Persanta terus mereka kayak gini gitu. Padahal gue gak tahu bahasanya, tapi gue kayak mengerti dari body language yang mereka ucapin itu, gue tahu gitu. Pengen ketemu. Kemarin kan waktu Pencon kan, gue juga sempet nge-scroll, terus gue save beberapa bahan, dan lu tahu apa yang gue temukan? Tada. Disclaimer, lu jangan berpikir negatif ya, oke? Ini ada yang menemukan hal-hal janggal di antara mereka. Ya positif thinking aja. Mungkin ini cakaran, aduh gue bilangnya kayak mana ya buat ngalihin. Bisa. Mungkin digigit nyamuk. Kalau ini jelas digigit nyamuk ya. Gue juga kalau digigit nyamuk bentol begitu, suka sampai ada bekas itemnya gitu. Iya kecil. Enggak, maksud gue ada, gue juga pernah begitu. Masih nyamuk apa yang segede gitu bekasnya bejur. Enggak, maksud gue udah gak usah dibahas ya, tapi lucu. Ada apa sih dengan mereka ini, kayak bekas kuku atau gigi gitu. Mungkin mereka lagi
lagi bercanda gitu, terus Santa gemes, terus digigit gitu, iya, ya kan, iya, ya lu jangan berpikir jorok, kita harus positive thinking. Tapi lebih ke koko gak sih? Ya mungkin mereka lagi kayak biasa kan, mereka suka bercanda kan, terus gak sengaja Tata tuh nyakar si Pert gitu. Ya begitu mungkin kronologi ya pemirsa. Udah gak usah dibahas, kita lanjut. Ini cuma iklan sejenak. Ini gue mau nanya ya, Pert, lu maksud lu begitu ngapain? Lu kayak demen banget yang tuh bagian itu sih Santa gitu loh. Kayak iya sih lu iseng gitu, tapi kalau sering banget gue lihat anjir. Tapi yang bikin gue salpo bukan itu, apa, celananya Santa. Gue awalnya pas mereka berangkat tuh dari bandara, kayak kan ada fotonya JMM TV gitu kan, dari JMM TV. Terus gue mikir gitu, kayak gue pernah lihat deh celana ini gitu, tapi di mana gitu, kayak familiar gitu, pernah lihat sekilas gitu. Dan ternyata pas temen gue ngirimin video yang waktu Santa masih sakit tangan itu, yang diledekin sama Pon sama Fuin itu, di videoin itu dipakai sipet. Kata gue, oh iya, gue lihat waktu itu di sini gitu. Jadi ini tuh punya siapa? Sumpah ya, gue beneran kayak udah bingung, ini barangnya Santa atau barangnya Pert gitu loh. Soalnya mereka emang kayak sharing gitu, sharing to caring, entah satu lemari, entah emang milik bersama. Gak ngerti gue mereka ini. Di sini kan ceritanya nih ya, si Pert itu nanya, kalian datang gak ke konser gitu. Udah gitu kata fans, aku gak punya uang katanya buat beli tiket gitu. Ada yang teriak, kalau gak salah, koreksi ya kalau salah. Udah gitu kata si Pert, nanti Dedi yang bayarin katanya. Udah gitu si Tata awalnya belum connect tuh. Pas dia connect langsung, kamu punya aku katanya. Bayi maksudnya apa ini, kok geragas sekali makin hari ya. Mami tengok-tengok nih, kok makin geragas gitu. Tuh, no, kamu punya aku katanya. Ih, terus kata si Pert, sorry, iya gue punya dia gitu. Tolong, gak sanggup. Awalnya tuh Santa belum connect, dia malah kayak nunjuk Pert itu biar dia bayarin gitu. Pas dia connect, punya gue nih gitu, harta laki gue nih gitu kan, uang suami uang istri. Jadi dia langsung, no, kamu punya aku katanya. Lucu banget. Pert, pawang lu galak sekali ya, mengerikan, ngeri deh. Ini masih edisi Pencon di Singapura. Di sini kan Pert bilang, kalian sudah makan malam katanya. Udah gitu kata Pens, belum katanya. Terus gitu kata si Pert, dinner with me katanya, makan malam denganku katanya. Udah gitu Santa bilang, no, you kata Santa ke Pert, dinner with me katanya. Mana kayak nyolot anjir. Udah gitu kata si Pert, gak expect banget tuh muka si Pert, bener-bener gak expect kalau Santa bakal bilang begitu. Dia langsung, I'm sorry katanya ke fans gitu ya, I'm dinner with you, dan nunjuk ke Santa terus salaman gitu. So sensitif sekali putraku tercinta ini. Aduh gemes, lucu. Gimana nadanya tuh nggak slow pemirsa. Dia bilangnya, no, you dinner with me katanya. Anjir, iya tahu punya Santa, iya tahu. Udah ya pemirsa, jangan diganggu lagi pemirsa, punya Santa, udah jangan digodain lagi. Meskipun husband nation juga nationnya Santa. Momen ini spesial banget buat gue karena ini lucu. Di sini kan si Tata tuh ngajarin Pert buat ngedance love scene gitu kan, yang Jasper punya. Nah, terus diajarin sama Santa. Terus si Pert tuh di sini ngikutin kan, niruin, dan dia berhasil. Terus si Santa muji gitu, terus dia seneng banget. Tapi tuh sampai lompat lucu banget, saking senengnya dia dipuji pacarnya. Dia sekarang udah happy karena dia sekarang udah mulai bisa ngedance anjir, nggak sekaku dulu. Dia sekarang udah terbiasa coy. Ya maklum pacarnya kan dancer, jadi dia harus bisa juga. Anjir lah, lucu banget. Gue nemu postingan dari Little Devil yang ngeposting ini. Postingannya tuh begini, dulu kan pernah bilang, aku suka seseorang dengan kulit cerah dan seseorang yang sopan, rapi dan semacam itu. Yang agak lucu, seseorang yang memahamiku. Aku suka seseorang yang lebih muda karena aku tipe yang suka merawat orang lain.
Kalian udah ngerti kan? Dari doa-doa itu, dari harapan itu, siapa yang Tuhan kirimkan sebagai jawabannya? Yes, Santa. Udah gitu, kemarin pas di Singapura tuh, si Pert bilang gini, kamu duluan, karena kamu tipeku, silahkan. Katanya, anjir, udah disebut my type gak tuh, anjir. Dan terakhir gue mau bahas ini. Ini baru aja, baru banget. Terharu. Jadi hari ini tuh gue baru saja tahu gitu kalau misalnya apa baru dirilis gitu ya. Ini sebenarnya tadi sih dari teman gue. Jadi CMMTP itu ngadain Funfest lagi, dan lu tahu di mana? Di Makau. Dan lu tahu siapa yang ikut bersama? Mereka ke Makau. Di sini ada siapa? Ada Jimmy C. Terus ini siapa? Ini Alman Progress bukan? Maaf kalau salah, tolong diingetin, diralat ya pemirsa. Terus ada Jempot, ada gengnya mereka. Ada Bon Puin, ada Papa Bun, Pipa Pipre. Udah gitu ada siapa? Jengara Cenama Danga, lucu banget segeng. Oh, padahal gue berharap Jasper tuh full gitu ya. Semoga coming soon gitu personil Jasper tuh lengkap sama perintilannya. Dan fun fact, ada salah satu tempat di Makau yang pengen Pertanapon datengin bareng siapa? Bareng Santa. Dia tuh pengen banget ngajak Santa ke tempat itu, yaitu Saint Paul. Di photobooknya Time Stopper ini gue ngambil dari postingannya kakak ini. Salah satu Lil Devil kita yaitu Coco Eclair Roses, itulah ya pokoknya ini kakak ini. Sekalian lagi gue gak ngikutin siapapun di akun ini karena akun ini emang khusus buat gibah ya pemirsa. Jadi banyak orang yang gak gue ikutin, bukan banyak, semua orang gak gue ikutin. Dan lu lihat gue aja cuma nge-save doang, nge-markahin doang, gak gue posting ulang, gak gue like ya, karena emang gue tahu Mama Elon gara-gara akun gue hilang, jadi gue bikin 2 akun sekarang ya. Dan yang ini bukan akun utama gue. Oke, back to the topic. Jadi di photobooknya Time Stopper Persanta itu ada pertanyaan, jika Anda ingin mengajak seseorang berlibur, kemana Anda akan mengajaknya? Udah gitu, Santa jawab, saya ingin mengajak Pipert berkemah di pegunungan. Meskipun saya belum pernah mencobanya, saya menyukai hal-hal seperti itu. Terus Pipert bilang, saya ingin mengundang Anda ke Makau. Saya rasa itu akan menyenangkan dan ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Terus di salah satu event solonya Pertanapon ya, ada MC itu nanya begini, kemana Pert paling ingin pergi di Makau? Udah gitu kata Pert, gereja Saint Paul. Saya ingin membawa Tata ke sana, kata dia. Konsisten sekali ucapannya gitu ya, dan diwujudin di sini. Dan lu tahu Saint Paul itu tempat apa? Dari informasi yang gue dapet, mohon koreksi kalau gue salah ya pemirsa, gereja Saint Paulus di Makau yang kini lebih dikenal sebagai Ruins of Saint Paulus atau reruntuhan Saint Paulus adalah sebuah situs bersejarah berupa reruntuhan kompleks gereja Katolik abad ke-17. Tempat ini merupakan landmark paling ikonik dan simbol utama dari kota Makau. Secara garis besarnya, gereja Saint Paulus ini tuh yaitu ikonnya kota Makau. Saking ikoniknya tempat ini tuh ya, sampai dijadiin tempat apa? Pre-wedding. Jadi banyak banget pasangan yang mau menikah itu pre-weddingnya di mana? Di sini. Di gereja Saint Paulus yang mana sekarang lebih dikenal dengan reruntuhan Saint Paulus. Anjay, kata gua, lu ada ide apa gitu? Takut banget nih gue. Kayak gue belum siap nih tapi gue sangat siap sih sebenarnya. Gimana sih ceritanya? Intinya gue siap gak siap gitu loh menyambut hari pernikahan kalian. Ditunggu ya kabar baiknya. Intinya gue siap kapanpun siap, meskipun ya sesak napas dikit is okay. Anjir, beneran direalisasikan dong ke Makau. Aduh, gue gak sabar. Ini ada triple date kah? Lucu banget. Kalau enggak mereka berempat nih, gimana nyebutnya? Kalau 4 pasangan ngedate itu apa? Kan kalau 3 itu triple kan, kalau 4 apa? Aduh, kan ada Persanta, Ponpuin ya, itu si The Gang. Terus ada Gemini Port, ada Jungdang juga yang biasanya bareng-bareng itu si pasangan dan pasangan bucin. Aduh,
Gak sanggup. Aduh. Gimana ya? Di atas kita yang sering menghalu udah ada pertanapon pemirsa. Dia udah menghalu nih, udah prewedding lah. Udah hidup menua bersama lah. Gimana ya? Gue gila. Lama-lama gue stres gara-gara persanta, becir lah. Udah ya pemirsa, segini aja. Udah kelamaan ini gue ngebacot. Thank you udah dengerin Duka. Sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan kata, ada kata yang menyinggung, gue minta maaf. Dan kalau misalnya ada kesalahan informasi, tolong dikoreksi ya. Gue menerima koreksi secara baik-baik, dan gue juga nggak nyolot orangnya. Jadi kalau misalnya dikoreksi, gue pasti nanggapinnya dengan baik-baik. Oke? Thank you udah dengerin Gibahan Duka. See you next time. Bye-bye.